Ya, apa kabar? Apa kabar, Bang Ahmad? Gimana kabarnya? Oke, siap. Oke, gini. Dari tadi ya saya lihat. Iya, tapi jangan terlalu dekat, Bang. Jangan terlalu dekat begitu. Oke, siap. Gimana? Agak jauhkan sedikit. Oke, siap. Karena suaranya pecah suaranya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mau menanggapi terkait mengenai perbedaan Allah dan Muhammad. Ya, Bang, kalau misalkan kita berbicara tentang Allah, Allah itu adalah Tuhan kami. Ya, ini tentang iman kami ya, Bang ya. Bukan tentang iman Abang. Kalau Abang kan beda dengan iman saya. Jadi Allah itu adalah Tuhan kami, Allah yang berhak disembah. Bahkan di dalam Al-Baqarah Allah sebutkan, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabbmu, ya, sebagaimana ya orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Nah, sedangkan Muhammad adalah utusan Allah, seperti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Tidak dikatakan seorang muslim kalau misalkan dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah, ya. Tiada ilah itu berarti tiada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalkan berbicara tentang Allah dan Muhammad itu jauh. Kalau Allah itu Khalik, kalau Muhammad itu adalah makhluk, ya, yang diciptakan. Kalau dalam bahasa Arab, Khalik itu adalah isim fa'il, sedangkan makhluk itu adalah isim maf'ul, ya. Beda antara isim fa'il dan isim maf'ul. Berarti di situ ada derajat yang tinggi, ya. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali Allah. Tiada yang bisa melebihi kekuasaan Allah. Ya. Apa tanda Allah telah menciptakan alam muka bumi ini? Ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam." Allah telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dengan waktu 6 hari, yang mana pada waktu itu tiada, ya, makhluk satupun yang pada saat itu yang mengakui Allah, ya, kecuali hanyalah Allah. Sekarang saya mau bertanya ke Abang, ya, apakah ada satu ayat, ya, di dalam kitab Alkitab, ya, yang saya imani juga, karena termasuk seorang muslim harus beriman kepada rukun iman, ya. Di antaranya kita beriman kepada Alkitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat, ya. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Yang ketiga itu adalah kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa yang disebut dengan Alkitab. Yang keempat adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini menjadikan sebuah risalah, yang mana Al-Quran ini sebagai pelengkap daripada 3 kitab yang saya sebutkan itu, ya. Jadi saya pengen buktikan satu ayat saja yang menunjukkan di dalam Alkitab itu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, ya, atau Allah yang kamu percayai, dia adalah sebagai Tuhan kamu, abangku, ya. Terus yang kedua, ketika usia 12 tahun dan 19 tahun, ketika itu Yesus Kristus dia belajar bersama orang-orang Bani Israel. Kenapa dia mengaku Allah sedangkan dia belajar? Sedangkan Allah itu tidak diciptakan, melainkan menciptakan ilmu pengetahuan, bukan yang diciptakan oleh manusia. Maka di sini yang menjadikan sebuah pertanyaan saya, ya. Sekarang Abang jawab itu dulu, silahkan, tafadhol. Baik. Terima kasih Bang Ahmad atas narasinya. Saya tanggapi satu persatu. Tadi Bang Ahmad mengatakan bahwa tanda atau syarat seseorang itu menjadi muslim adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul? Ya. Oke. Sedangkan Anda percaya bahwa sebelum Muhammad lahir sudah ada orang-orang muslim, betul? Lanjut. Nah, bagaimana mungkin Anda percaya seseorang bisa menjadi muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat,
Tapi di detik yang sama Anda percaya orang sebelum Muhammad itu Muslim. Napasnya agak jauh bang, karena abang bernapas itu masih agak jauh kan dikit. Nah gitu. Lanjut. Begini, itu jadi masalah besar. Karena pernyataan Anda yang kedua akan menampari pernyataan Anda yang pertama. Bagaimana mungkin Anda berkata ada orang-orang Muslim sebelum Muhammad, sementara syarat menjadi Muslim itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu pernyataan yang kontradiksi. Kemudian Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah yang tertinggi di dalam agama Islam. Ini juga salah. Begini, di dalam Al-Quran tertulis, ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, kepada Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Muhammad. Coba saya tanya bang, Allah, para malaikat, dan juga umat muslim bersolawat kepada Muhammad. Berarti yang menjadi titik sentralnya siapa di situ bang? Jadi begini ya, kalau sebentar dulu bang, sebentar, ini waktu saya tadi. Saya dengarkan dulu. Sebentar, ini saya bertanya loh. Dengarkan dulu. Sebentar dulu, Anda mengatakan ini masih waktu saya. Ini masih waktu saya. Oke, silakan. Oke. Anda bilang bahwasanya Allah yang menjadi tertinggi, titik sentral, yang menjadi pusat. Tapi nyatanya yang menjadi titik sentral, pusat tertinggi itu malah Muhammad. Apa buktinya? Allah, para malaikat, dan juga umat muslim, semuanya dari ketiga ini bersolawat kepada Muhammad. Betul? Betul? Jangan grogi begitu bang. Betul atau tidak? Jawab sekarang enggak. Betul atau salah? Jawab sekarang enggak? Iya, sekarang betul atau salah? Jawab sekarang. Iya. Anda diam. Bukan, ini masih waktu saya. Diam masih dulu. betul atau salah? Berarti orang bodoh udah nggak bisa jawab. Bukan begitu. Anda bilang tadi ternyata faktanya bahwa mereka bersolawat kepada Muhammad. Jadi gimana berarti saya yang menjadi titik sentral siapa? Kalau misalkan begitu. Sebentar, yang menjadi titik sentral siapa berarti? Terdiam, membisu. Saya jawab enggak sekarang. Kalau saya suruh jawab, saya jawab. Kemudian. Tutup dulu bibir kamu, tutup dulu. Oh, silakan. Dia sudah tidak sabar, saudara-saudara. Silakan. Tadi saya memberikan pertanyaan kepada Anda, berikan satu ayat yang mana di dalam Alkitab menunjukkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Baik, saya jawab. Sebelah saya. Jawab. Sedangkan tadi saya sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya, saya kan masih menjawab. Makanya saya catat ini poin-poinnya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah? Wahai manusia, beribadahlah kalian kepadaku, kepada Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana telah Aku ciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya minta penjawaban dari Anda. Baik. Mana satu ayat yang menunjukkan bahwasanya Yesus adalah Tuhan perkasa? Baik, saya jawab. Harus beribadah kepadanya. Mana dalilnya? Baik, saya jawab. Saya akan menjawab pertanyaan Anda yang kedua. Baik, saya jawab. Anda bisa menjawab satu. Silakan. Sudah bisa gantian? Silakan. Baik. Silakan. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga. Saya belum merujuk kepada pertanyaan yang ketiga tadi. Baik, kita menuju ke sana. Ada, loh, ini saya ingin jawab ini kok Anda panas gimana? Gimana sih? Tadi kan masih masalah sholawat, sekarang ke ketiga. Masalah iman kepada kitab Injil. Nah, ini saya bilang, ini dusta yang nyata, saudara-saudara. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin wa muslimat supaya apa? Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kepada Injil. Tapi yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat, mereka malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran, bukan kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa buktinya? Buktinya adalah
umat muslim sibuk membaca kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kitab kuning, kitab tafsir ulama ini, mazhab ini, mazhab itu. Akhirnya apa? Beda-beda. Masalah takbiratul ikhram saja dulu. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Kunut dan tidak kunut bingung. Semuanya serba bingung, saudara-saudara. Ya kan? Nah, lalu ke pertanyaan terakhir tadi. Di mana di dalam Injil Yesus mengaku bahwa Dia adalah Tuhan? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Tapi sayang, umat muslim tidak percaya. Karena umat muslim sekarang tidak percaya Injil. Walaupun sebentar, sabar dulu. Ini masih waktu saya ini, waktu saya ya. Nah, begini. Walaupun Al-Quran berkata di dalam surat Al-Ankabut, dikatakan di situ, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik, dan katakanlah kepada mereka, kepada ahli kitab, kami percaya terhadap apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu sesungguhnya adalah Tuhan yang satu, dan kepadanya lah kami berserah diri. Lalu bagaimana mungkin kamu berkata bahwa kamu mengatakan bahwa yang diturunkan kepada kami itu palsu, sedangkan kamu sudah ngemis-ngemis, sudah minta-minta bahwa Tuhannya ahli kitab dan Tuhannya muslim itu satu, saudara. Untung saja bukan Pak Prabowo yang jawab. Kalau Pak Prabowo yang menjawab, sorry ya. Loh, iya, bagaimana mungkin Anda katakan Tuhan kami dan Tuhan kamu satu? Berarti kamu lagi ngemis-ngemis supaya Tuhan kamu sama dengan Tuhan kami. Nah, silakan tanggapannya. Aduh, ini ya Bang. Jadi apa namanya, jawaban Abang itu tidak sesuai. Ini saya ada Alkitab Bang. Ya, dengarkan dulu Bang. Jangan dipotong-potong. Saya minta jangan dipotong-potong. Dengarkan. Jangan. Ya. Waktu itu ada malaikat Jibril yang mendatangi kepada Rasulullah SAW. Dengarkan, jangan potong dulu. Bainama nahnu julusun ida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ithwal alina rajulun sadidu baya disiap pakai data. Saya tidak ngomong doang. Ya. Kemudian fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asnada rukbata ila rukbatai wa wada'aka fa ila fakhidai wa qala Muhammad akhbirni anil Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam bahasa Indonesia aja Bang. Kita enggak ngerti bahasa Indonesia. Saya berbicara pakai data Bang. Ya, iya, bahasa Indonesia masalahnya begini. Kita bukan orang Arab. Sedangkan dengarkan. Oke, siap. Jadi datang malaikat Jibril menghadapi Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah bersama dengan para sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, ya, dan juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersama dengan sahabat yang lain. Kemudian setelah itu malaikat Jibril bertanya kepada agak jauhin sedikit Bang, karena pecah-pecah. Oke, dengarkan. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Islam itu yang pertama, tidaklah dikatakan seorang muslim kecuali dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, tiada ilah Lata, Uzza dan Manat. Karena dulu orang-orang jahiliyah itu menyembah patung berhala Lata, Uzza dan Manat, dan pada saat itulah Rasulullah mengatakan tiada ilah yang wajib disembah kecuali Allah. Yang kedua adalah melaksanakan salat. Di dalam Al-Quran kita merujuk ke Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini data, ya. Allah mengatakan bahwasanya kalian harus beribadah kepadaku. Ini adalah Tuhan saya, Tuhan yang maha perkasa. Innallaha azizun alim. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mengetahui sesuatu apapun itu, ya, yang mengenai tentang hukum-hukum, di mana manusia di dunia ini diberikan hukum-hukum syariat Islam. Kemudian yang ketiga itu adalah membayar zakat.
Kemudian yang Ini kok nggak keempat nyambung, ini diantaranya kok itu lari adalah ke jakat, berpuasa lari ke di bulan bang. Ini Ramadan. kok lari ke jakat, ini apa yang ditanya, Dengarkan dulu, apa dengarkan yang dulu. ditanya apa loh? Saya tuh kan kata tadi janji bilang katanya nggak potong-potong. Iya, tapi Ya, kok lari ke jakat? nanti dulu ada sambungannya, bentar, ya bentar. Nah kemudian setelah itu melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Ini adalah rukun Islam. Setiap muslim harus melakukannya. Kemudian rukun iman, diantaranya yang ketiga itu harus mengimani kepada apa? Kitab-kitab. Yang pertama kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Ya, surat Yusuf mengatakan bahwasanya Al-Quran ini menjadi pelengkap daripada 3 kitab ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita berbicara tentang ketuhanan yang Anda ibadahi itu bukan Tuhan, melainkan dia adalah Isa Al-Masih yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalian katakan itu adalah Bapa Allah. Nah, mana dalilnya? Mana datanya? Saya sebutkan. Nih, silakan kalian teman-teman dibuka, yaitu di dalam Alkitab, yaitu Yohanes, ayatnya yaitu ayat yang ke-6, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seseorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah Yesus yang mengatakan, ya, tiada tempat di mana Tuhan kami, ya. Dengarkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti di sini adalah apa namanya? Melalui syariat dulu, melalui perantaraan Nabi Isa atau melalui perantaraan Yesus, ya. Ketika beliau usia 12 tahun sampai usia 19 tahun, dia belajar, ya, seperti orang-orang Bani Israel. Berarti Tuhan ini diciptakan, bukan yang menciptakan. Sedangkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah menyebutkan di dalam Bahasa Indonesia aja bang, bahasa Indonesia. Nah, makanya jadi pintar dulu, ya, sebelum debat pintar dulu, jangan orang bodoh. Baik, sudah bisa ditanggapi? Dengarkan dulu, belum selesai, ya. Silakan. Bahwasanya Allah mengatakan, Allah lah yang memberikan pengetahuan kepada Adam, ya. Kamu kan percaya kepada Adam dan Hawa, ya. Adam yang Hawa itu adalah seorang nabi, ya, seorang nabi. Beliau yang ketika di dalam surga, kemudian ada ular yang masuk ke dalam surga, yang mana ular itu menggoda Adam dan Hawa, mengatakan kepada Hawa bahwasanya engkau akan hidup selamanya, akan tetapi ketika dimakan buah khuldi, ya, itu di dalam mana? Al-Quran, ya. Ketika Allah mengatakan boros, ya, ada bang, jangan boros-boros bang. Ini kemana-mana, ini bahasannya fokus. Saya bicara dengan data, nggak begini doang. Oke, sudah. Saya bicara dengan data, nggak begini doang. Sudah, bisa ditanggapi sekarang waktu saya. Belum selesai, dengar dulu. Oh, masih panjang ternyata. Ya? Oke lah, silakan. Jadi Tuhan yang kalian sembah itu adalah Yesus Kristus, kan? Betul. Oke. Yesus Kristus agamanya agama apa? Waduh, berat ini saudara-saudara, ini berat ini pertanyaan ini. Nanti saya jawab. Selamat datang di kebenaran. Gak bisa jawab kamu, gak bisa. Sudah? Apa? Sudah? Yesus Kristus agama apa, saya tanya? Ya sudah belum, waktunya kalau sudah biar saya jawab. Sudah? Saya minta jawaban kamu sekarang. Yesus Kristus waktu itu dia agama apa? Agama itu apa? 12 dan 19 tahun. Agama itu apa maksudnya? Astagfirullah. Iya makanya saya tanya, agama itu maksudnya apa? Ngomong begini doang, ucapannya nggak nyambung, ya. Alkitab aja dipersulit dan sebagainya. Babak belur saya dibikinnya, saudara-saudara. Oke, sudah. Bukan terus mengatakan ini dan sebagainya kepada orang-orang yang bodoh. Sedangkan kamu datanglah, ya, ke room saya, datang ke room saya berani. Sudah. Saya sudah undang, saya sudah tag Anda. Kenapa nggak datang Anda? Oh, kapan? Saya follow dulu sebentar. Saya follow dulu sebentar. Ahmad, saya follow dulu. Saya follow dulu Ahmad. Oke, sudah saya follow balik. Jadi nanti kita bisa ketemu di ruang tengah, ya. Baik. Saya jawab. Saya akan jawab semuanya itu. Baik.